Artinya rasa krina itu apa? Kalau artinya rasta krina itu kebersamaan, bareng gitu loh. Oke, rasta dan krina ya? Iya, Atau itu ibaratnya sama rata. sama rata? Ras itu sama, ta itu kita, krina itu semua. Ngambil dari bahasa Karo lah. Sasaran musik kalian udah kalian tentukan belum? Rasta Krina ini sasarannya itu untuk orang-orang yang gak suka reggae. Oke, Jadi setelah mereka denger reggae dari Rasta Krina jadi suka. Oke, aku paham. Artinya ada upaya untuk mensosialisasikan reggae. Iya. Oke. Ternyata reggae itu asik. Asik gitu. juga ya asik gitu. juga. Musik rakyat toh. Hah? Sekarang? Oke, bentar. Story. Oke teman-teman, kembali lagi kita bersama History Podcast. Sekarang kita punya siapa? Oke, teman-teman Rasta Krina, tepuk tangan buat teman-teman Rasta Krina. Rasta Krina. Kenapa ini mengganggu banget ini dari tadi ini. Dari sebelum tag sampai hari ini mengganggu banget ini. Nanti kita kenalan ya. Nanti kita kenalan sama manusia ini. Oke, Rasta Krina. Rasta Krina ini aku kasih informasi sedikit ya. Rasta Krina ini salah satu band reggae khususnya di Sewan ya. Sewan Bantul. Malah satu-satunya mungkin ya. Satu-satunya band reggae di Sewan ya enggak sih? Ada juga kawan-kawan. Ada juga kawan-kawan. Cuma yang sekomit dan sekonsisten kalian mungkin baru Rasta Krina ya? Kayaknya bang. Dan kayaknya aku nih mau ninggiin kalian dong. Diiyain aja kenapa sih? Ya benar bang. Ya Rasta Krina ya salah satu pelopor lah mungkin ya. Atau mungkin banyak band reggae di Sewon tapi Rasta Krina punya satu keunikan atau satu karakter sendiri yang membuat mereka beda dari teman-teman reggae lain di Sewon ya. Mungkin ya. Oke. Sebelum kita ke Rasta Krina ya. Aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Emang sih ini aku udah kenal sih ini dari dulu. Cuma ini sangat mengganggu pandanganku. Bisa gak blockingnya diganti ini? Di belakang tubuh apa di mana itu bebas gitu. Kita kenalan dulu ya sama teman-teman Rasta Krina ya. Di sini ada abang siapa ini? Andre. Abang Andre. Abang Andre ngapain di Rasta Krina? Aku sebagai vokalis. Sebagai vokalis. Oke. Ini lagi aku kayak gak Familiar asing ya? terus ya. Familiar. Iya. Anda siapa bang? Aku Faiz. Bang Faiz. Ya, Megang apa? megang gitar. Abang? Gopal. Gopal. Bang Gopal ngapain? Kru. Kru apa? Kerusakan. Kru apa? Kerupuk. Bas, megang bas. Megang aja. Sambil main juga. Sambil main juga. Oke. Ini yang duduk di sini nih. Brema Sembiring. Oke, main apa? Main tanah. Nggak main jauh-jauh aja, enggak? Hah? Megang apa, abang? Kalau orang-orang bilang main selekta. Apa itu selekta? Elektronikan. Seperangkat alat elektronik. Reggae dan elektronik. Ada elektroniknya. Oke. Tapi teman-teman di sini udah satu full group di sini belum? Belum. Masih ada teman-teman yang lain ya, tapi Ya. berhalangan hadir untuk ikut ngobrol kita di sini ya. Kalau boleh tahu ada siapa dan dengan instrumen apa? Ada Jos di trombon. Jos di trombon. Terus Kemas saksofon. Oke. Terus Kaba Brother di jimbe. Di jimbe. Rawang di drum. Di drum. Berarti total ada 8 orang ya untuk 8 orang. members dari Rasta Krina. Oke. Kalau boleh tahu teman-teman ini bertemunya atau terkumpulnya dari mana gitu? Dan latar belakang teman-teman sebenarnya benar-benar musisi reggae karena reggae itu kan setahu saya dia culture ya. Artinya dia bukan sekedar musik ya. Dia juga menubuh artinya. Dia sama dengan hip hop dan hip hop di beberapa komunitasnya gitu dan reggae juga kupikir dia bentuknya sama ya.
menubuh gitu. Apa teman-teman ini semuanya latar belakangnya memang dari kumpulan reggae gitu ya, apa atau lahir dari reggae gitu atau boleh cerita sedikit? Yang mulia, silakan yang mulia. Yang mulia. Yang mulia? Bob Marley. Yang mulia. Bob Marley. Bob Kalau Marley. kita latar belakangnya di musik etnik. Musik etnik. Ya, Oke. Khususnya? khususnya apa tuh? Maksudnya musik etnik mana gitu? Oh, masing-masing. Oke. Artinya semua personil dari Rasa Krina itu latar belakangnya dari musik etnik. Ya, ada 2 dari teman-teman musik. Dua dari teman-teman musik. Yang main brass. Yang main brass. Oke. Reggae, etnik, brass dan elektronik. Kalian menyebut diri kalian sebagai apa? Rasta Krina. Iya memang. Anjas. Rasta Krina memang. Maksudku kalian nyebut kalian itu di genre apa atau kalian nyebut musik kalian itu musik apa sih sebenarnya? Di musik Jamaican musik. Jamaican music. Oke. Aku nggak terlalu banyak referensi sih tentang Jamaican music karena kuliahku akuntansi ya. Jadi gak banyak paham soal musik. Apa sih Jamaican music tuh? Kasih tahu Bang Brem. Kasih tahu Bang Brem. Jamaican musik ini dia sebenarnya ada banyak. Oke. Ngomongin secara kulturnya dia banyak. Ibaratnya ada juga secara ya kalau yang lama-lama itu ska, reggae itu Jamaican musik. Terus ada juga namanya main sound system. Nah itu ada lagi tuh kulturnya tuh. Oke. Dari pengembangan dari beberapa genre musik ini tadi. Oke. Subculture-nya dari reggae Jamaican ya. Kalau hadirnya elektronik sendiri, dia bisa dibilang dub nggak sih sebenarnya atau dub itu dia punya koridor-koridor lain gitu yang akhirnya bisa dibilang oh ini reggae dub atau aku jujur aja aku nggak punya referensi tentang Bebas saja sebenarnya mau dibilang dub oke. Mau dibilang apa namanya? Reggae apa istilahnya itu Andre? Dancehall apa itu? Ya, Ragam Marvin, Bebas. Rocksteady, ska. Oke, Rocksteady. Oh iya. Jadi kalau orang bertanya Rasta Krina ini band apa? Kalau kita bilang band reggae, ternyata kita juga ada ska-nya, ada Ragam nyentuh-nyentuh Marvin, ke sana Rocksteady. Jadi kalau ditanya genrenya apa? Jamaican music. Jamaican music. Oh itu yang memayungi semua sub genre di situ ya. Oke. Semakin jelas ya teman-teman ya. Oke. Oke. Rasta Krina. Rasta Krina sendiri itu yang membentuk sebenarnya dari komunal atau memang ada satu kegelisahan dari salah satu personil akhirnya membuat Rasta Krina gitu atau memang kalian ketemu dan ayolah bikin band yuk gitu atau gimana sih awal mula terbentuknya si Rasta Krina ini? Awalnya ya itu mau berkarya bareng kan. Ayolah coba ngeband lah kayak gitu kan karena memang itu tadi basicnya kita dari etnik-etnikan, tradisian gitu loh. Nah coba awalnya itu coba berapa orang kami itu ya? 4 orang. Oke. Cuman sekali latihan aja dia. Sekali latihan. Iya. Nah habis itu kita ibaratnya main sound systeman lah. Explore sound system Iya. ya. Penyewaan sound. Vendor ya jadinya. Vendor jadinya. Terus di situ collab lah sama beberapa kawan-kawan kan. Oke. Terus di situ juga ibaratnya kayak Andre di situ jadi MC-nya lah. Ibaratnya kalau di Oh oke. VG-nya ya. VG-nya. Oke. Nah, karena memang dari awal ini Rasta Krina ini memang mau dibentuk band. Pas ada satu momen acara yang diisi itu Peta KSI itu kan. Oke. Nah itu nggak tahu lah. Tiba-tiba Nggak tahu ya. nyatu dengan ininya aja dia Rasta Krina ini tuh loh. Oke. Dengan alamnya aja gitu. loh. Oke. Artinya Tiba-tiba ada ini jadi rame gitu loh. wih. tanpa ada janjian ya itu ya. Serius. Iya. Oke, ini kalau mau kita lihat dari bentuk pemikiran yang lain artinya personil dari Rasta Krina itu sebenarnya Rasta Krina sendiri yang memilih ya. Iya, sesuai nama. Ini menarik nih sesuai nama. Coba aku mau tahu juga artinya Rasta Krina itu apa? Kalau artinya Rasta Krina itu
kebersamaan, bareng gitu loh. Nggak ada istilah yang ini gitu, barengan. Oke. Rasta dan Krina ya? Iya, itu Atau ibaratnya Sama rata. sama rata? Ras itu sama, ta itu kita, krina itu semua. Oh itu singkatan? Iya, itu ibaratnya dari inilah, ngambil dari bahasa Karo lah. Oh, oke. Ngambil dari bahasa lokal dari teman-teman ya? Iya, Oke. Oh, make sense sih. Terus di pembuatan lagu gitu, ya aku kemarin juga baru dengar teman-teman baru rilis satu single ya, yang judulnya Lawan, benar? Ya Lawan. Nah, di teman-teman Rasta Krina sendiri, bagaimana sih teman-teman bisa mengemas satu karya, satu bunyi-bunyian atau beberapa ide dari teman-teman hingga akhirnya menjadi satu produk bunyi gitu. Ya, di sini kita bilang dia Lawan gitu. Bisa cerita sedikit gak gimana sih proses teman-teman di Rasta Krina gitu? Kalau dari lagu Lawan itu ciptaanku sendiri ya Bang. Jadi awal ini diciptakan memang ada idenya. Ide ini tercipta karena melihat di sekitar sebenarnya. Melihat orang-orang yang di sekitar di Indonesia, di seluruh dunia gitu kan. Oke. Jadi banyak orang yang terlalu manut, terlalu mengikutin. Sebenarnya perkataannya yang diikutin itu salah, tapi nggak berani dilawan. Oke. Maka terciptalah lagu Lawan. Oke. Nah, dieksekusi ke situ terciptalah pakai gitaran kopong. Nah, karena ranahku bukan di daerah musik, kulemparlah sama Bang Pais. Terjadilah lagu ini, apanya gimananya, ya udah jadilah lagu ini. Oke, artinya secara lirik dan ide dasar itu dari Bang Andre ya? Ya. Oke. Lalu teman-teman mencoba untuk mengkompos itu, mencoba untuk membuat si lirik ini hidup dengan bunyi-bunyian yang lain gitu. Iya. Teman-teman punya peran masing-masing nggak di situ? Atau memang ada satu orang yang dia mengkompos di situ yang jelas larinya akan kemana, larinya itu ada di satu kepala satu orang gitu. Tetap Tapi ada. Secara demokrasi dia mainnya. Oke. Ibaratnya kayak Andre kan punya materi nih. Heeh. Cek ini gitu loh. Ini materinya. Oke. Nah, yang ibaratnya kayak ide-ide kawan-kawan yang semua ini tadi. Nah, disitulah Bang Pais mungkin di sini enak nih. Kayak gitu kan chordnya di sini enak nih gitu. Tapi tetap dia secara demokrasi dia. Begitu juga teman-teman yang lain ya. Mereka memberikan Punya idenya materi. juga. Masuk semua. Oke. Tinggal diselaraskan aja ya dari beberapa ide tema musikal itu. Akhirnya jadi si Lawan ya. Lawan. Iya, sebenarnya menarik juga dari penjelasan Bang Andre ya, Lawan ya. Ketika kita merasa bahwa sistem itu salah gitu. Tapi kita atau bahkan kita nggak tahu bahwa sistem itu salah gitu. Kita beranggapan bahwa itu benar aja gitu. Itu kan sebenarnya terjadi bentuk kekerasan simbolik gitu ya. Artinya kita melakukan hal yang kita anggap benar, tapi ternyata itu tuh salah gitu. Nah, mungkin lagu Lawan juga mencoba untuk menyadarkan teman-teman gitu bahwa ketika ada satu sistem yang salah atau ada satu bentuk struktur yang salah, ngomong aja gitu. Ya, ngomong aja. Diskusikan aja gitu, ajak duduk ngobrol, mungkin ke situ ya bentuknya. Oke. Ini bagus sih. Atau ada single lain yang akan keluar setelah ini? Ada Bang. Ada. Judulnya? Judulnya itu Jables Krina. Jables. Itu kebetulan kita featuring sama ada abang kita dari Ubud. Kita featuring mainnya. Dari Bali? Oh, itu proses studionya udah berjalan? Sudah Berjalan? Sudah berjalan, lagi proses ini. Dan pembuatan lirik masih tetap di Bang Andre? Kalau itu kebetulan saya. Oh, lirik di Bang Brema? Bisa ceritain sedikit nggak lirik-liriknya itu bertujuan kemana gitu? Atau isu yang mau diangkat tuh sebenarnya isu apa gitu? Sebenarnya isu itu kayak ya ibaratnya itu ngomongin perdamaian lah, damai lah kayak gitu loh. Ibaratnya kayak aku ada salah samamu, kau ada salah sama aku ya. Berarti kita simpel gitu loh, nggak usah yang diperpanjang gitu loh, damai aja udah. Artinya saling ngerti aja. Iya, gitu aja udah. Ya itu kan sebenarnya balik ke prinsip dasarnya reggae kan. Ya damai, peace gitu kan. Ngomongin sosial lah. Ngomongin sosial, ya betul. Dan fenomenanya sosial ya kali ini ya. Ya si lagu juga Lawan juga fenomenanya sosial juga ya. Nah, aku yang menariknya tuh di sini sebenarnya.
karena aku juga sebenarnya udah pernah dengar lagunya Rasa Krina. Dan aku tadi kita cerita latar belakangnya teman-teman itu ternyata dari etnis gitu. Nah, aku mau tanya, ada rencana nggak sih untuk masukin idiom-idiom bunyi etnis ke dalam satu ensemble reggae ini gitu? Karena yang aku dengar musik karya-karya kalian yang sebelumnya kan belum memasukkan musik-musik etnis itu ya? Atau memang kalian sebenarnya udah punya rencana atau apa gitu? Kalau rencana sudah. Rencana sudah, tapi belum tereksekusikan. Lah ini rencana kan mau buat album nih. Oke. Nah, kita lagi mau buat intro kita itu yang berbau etnik, memang pure etnik. Oke, intro album ya? Intro album, terus setiap kita perform itu intronya kita pakai tuh. Oke. Kalau di lagu sendiri? Kalau di lagu sendiri belum. Belum. Tapi sudah ada rencana bawa ke sana ini. Oke. Maksudnya kan ketika itu terjadi, itu kan jadi keunikan tersendiri kan dari si Rasta Krina. Ini ada band reggae dari Sewon yang tetap menggunakan idiom etniknya gitu. Nah, atau hari ini Rasta Krina apa sih yang berbeda dari teman-teman reggae yang lain, band-band reggae yang lain gitu? Yang unik dari Rasta Krina tuh apa sih gitu? Orangnya. Ya. Karena kita ini semua ini sebenarnya punya apa namanya ya, punya karakter masing-masing itu loh. Ya. Nggak sama karakter kita ini, ibaratnya nggak yang dari reggae semua. Ya. Tapi kita menyatu di Rasta Krina untuk membawakan reggae gitu loh. Ya, akhirnya sentuhannya juga nggak pure reggae sebenarnya kan, tapi itu yang menjadi Iya, unik di dalam Rasta Krina sendiri ya. Jadi ya nanti seperti apa ya nggak tahu kita. Oke, aku penasaran sama lagu-lagu yang tadi aku dengar dari tim belakang kamera. Kalian mau main beberapa repertoar? Ya. Ya. Main lagu lawan. Main lagu lawan itu? Lagu lawan. Oke. Kebetulan aku udah pernah dengar, teman-teman belum pernah dengar kan lagu lawan. Oke, teman-teman boleh silakan prepare buat mainin lagu lawan. Let's go. Restu? Oke. Let's go. Let's go. Oke, let's go. Lego. Ini masalah hidup, kadang susah, kadang semrawut, kanan kiri banyak yang nuntut, karena diri terlalu manut. Ini masalah hidup, karena hidup terlalu manut. Tolong lawan yang tidak patuh, jangan sampai kau jadi takut. Lawan, 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 bergeraklah. Lawan, 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 tunjukkan kekuatan. Yes, I Selector Brembo.
lawan, lawan, tunjukkan kekuatan. Ai, lawan, 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 bergeraklah. Lawan, 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 tunjukkan kekuatan. Hey! Yes, this is West Latina Sound System. Peace out. Yes, Nice. Ya. Jelas ya, terlihat dari judulnya ya, lawan ya. Dari musiknya pun, liriknya pun memang benar-benar menggambarkan satu perlawanan ya. Artinya bisa kita sikapi perlawanan itu bisa kemana aja bentuknya. Yang penting adalah bentuk kesadaran atau beraninya kita ketika melihat satu ada bentuk kesalahan di situ ya, atau bentuk yang ya kesenjangan di situ yang kita merasa kayaknya ini nggak di sini deh kamarnya gitu. Di sana gitu ya. Di sana. Ya oke. Aku menarik lagu ini. Aku mau tanya dari teman-teman masing-masing gitu. Apa sih yang menjadi influencer teman-teman atau menjadi referensi musik teman-teman hingga akhirnya secara personal terbentuk hari ini terbentuk menjadi seperti ini yang akhirnya setelah di komunal Rasa Krina menjadi satu karya lawan gitu. Kalau Bang Brema kira-kira referensi musiknya dari SD umur 3 tahun ya, apa? Dari kapan? Saya umur 2 tahun udah umroh. Umur 2 tahun ya. Bang Brema ada Iya. yang berkaitan mungkin nantinya tanpa disadari berkaitan dengan musik Rasa Krina ya. Ya, karena aku kebetulan di elektroniknya. Ya. Jadi aku referensiku itu ada Agustus Pablo, Lee Perry, Oke. sama Jacob. Itu mereka elektronikan semua. Ya, dia memang elektronikan dia, tapi band juga Dan reggae juga. dan reggae juga. Mm-mm. Oke. Di luar reggae mungkin? Kalau di luar reggae sukanya dengar-dengar lagu lawas. Lagu lawas. Mungkin ya karena enak-enak dia ininya. Kayak apa misalnya lagu lawas? Lagu lawas itu kayak Panca Pondang, Paceponda. Kinarto Sabdo, gamelan itu lawas juga itu. lawas. Terus? Boleh. Masuk langsung. Terus udah itu. Itu. Oke. Kalau Bang Gopal ini diam aja dari tadi. Kita kasih kesempatan dia ngomong. Kamu diam dari tadi. Tak kirain kayak lukisan di belakang itu tadi. Coba ngomong Bang Oke, Gopal. thank you udah dikasih waktu buat ngobrol. Anjas. Enggak dikasih waktu buat ngobrol. Dari awal opening itu udah dipersilakan buat ngobrol. Tadi mau ngomong bang. Tapi diambil ini terus Bob ya. Marley ngomong kan nggak bisa. Bob Marley ngomong powernya terlalu besar ya memang. Mau ngobrol, Iya sih. mau ngobrol lagi. Vokalis depan. Vokalis depan, leader ya di depan ya memang iya bener. Nggak bisa kan. Oke sekarang waktumu sampai Subuh. Apa sampai tanggal 5 kalau ngomong. Coba Bang referensi Gopal. musik? Kalau untuk lawan sama albumnya Rasta itu ada band dari Bandung bang. Oke. Patrolis namanya. Patrolis, band reggae juga. Reggae juga. Reggae juga. Hampir mirip-mirip lah. Tapi mereka juga ada sentuhan ska juga. Oke. Patrolis. Kalau untuk isian bass sikit-sikit adalah nanti di album kayak Mike Love kan Bang Is? Mike Love. Kenapa tuh ya Bang? Siapanya Mike Love ini Bang Pak ini? Kebetulan Menaannya. Mana aja. udah gini kali Bang sama Oh. Mike. Sama Mandra nggak ada. Gak ada hubungannya sama Oke, Mandra. sorry. Oke. Itu Terus, dua aja paling Bang. Itu. Iya referensi. Iya karena tadi ketika kalian cerita bagaimana proses kreatif itu dari masing-masing personil kalian memberikan ide-ide itu kan. Tentu referensi pribadi itu sangat berpengaruh kan secara tidak langsung kan. Ya betul. Kalau Bang Bais
Kalau aku Bang Pais ini di mana ada ya kayaknya. Ngeri. referensinya ya tadi yang disebutin Gopal itu salah satunya. Oh, kalian ada nonton bareng? Night Love. Di kamar nonton kadang-kadang bareng nonton gitu kan? bareng, Bang. Hah? Kalau lagi ngumpul Rastakrina nonton bareng. Oke, itu jadi salah satunya referensi Rastakrina ya. Yes. Oke. Ada Mike Love, kalau dari Jogja itu ada Megatru. Kalau dari Makassar ada siapa? Dengsila. 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 Ada Absol kalau dari Makassar. Oke, reggae lokal Makassar juga nggak lepas ya dari pembentukan karakter musik reggae ya Bang Bais ya. Oke, kalau Bang Andre? Kalau aku sendiri sebenarnya dasarnya aku bernyanyi itu referensi itu Ipang sebenarnya bang. Ipang BIP? Ipang BIP. Oke. Nah, ternyata dilempar ke reggae. Harus kusesuaikan istilahnya, harus mencari karakter. Cara bernyanyi, intonasi. Oke. Nah, jadi mulai nyari-nyari referensi, ketemulah Bob Marley. Bob Marley, terus anaknya Damian Marley. Damian Marley. Ya, Oke. dari penciptaan lirik, dari cara kita bernyanyi, ya dari mereka lah referensinya. Ya. Ya emang yang kita tahu gaya suara reggae itu kan dia halus ya. Artinya nggak yang sekasar rock atau metal ya. Tapi di sini Bang Andre dengan karakter suaranya yang agak keras gitu mencoba untuk masuk ke musik reggae sendiri ya. Tapi sebenarnya kita tahu Toniki juga sebenarnya suaranya nggak sehalus Bob Marley ya. Tapi itu yang jadi menarik di Toniki kan sebenarnya. Nah, di sini juga pencariannya Bang Andre artinya mencoba mencari karakter suaranya di Rastakrina sendiri itu akan jadi seperti apa. Begitu ya? Iya. Oke. Lalu dari panggung ke panggung Rastakrina kalian sudah mencoba untuk melakukan sesuatu belum? Maksudnya setelah bermain dari panggung ke panggung, teman-teman mencoba untuk apply atau mencoba untuk submit ke festival yang upgrade gitu, yang naik tangga gitu. Sudah ada upaya itu belum gitu? Siapa yang mau jawab? Sudah. Seperti misalnya Kemarin itu baru submit kita ke Lokananta, Lokananta, Surakarta. Surakarta. Oke. Sama yang festival Jepang itu jadi bang. Main sama Tokyo Ska Paradise. Yes. Yes. Nice dream. Kalian Sewon Ska Paradise. Nice. Iya. Atau apa bang? Kalau panggung ke panggung bang, karena band kita ini sebelum ada karya kan kita cover lagu orang. Lagu Bob Marley, lagu kawan-kawan kita, Jumat Libur Sound System dari Bali, Toniki. Jadi itu kita bawain ke ya banyak lah panggung, lebih dari 10 panggung. Oke. Ternyata mulailah timbul ketidakpuasan. Orang taunya Rastakrina ini band cover. Band cover. Nah, kurang puas. Ya. Nah, kurang puas, mulailah kita menciptakan beberapa lagu. Lagu belum rilis juga tetap kita bawakan. Sudah main ke udah kita bawakan. panggung. Jadi ada satu momen memang lagu Lawan ini udah rilis, terus adalah kita ini dapat panggilan lah, ngejob kita manggung. Ternyata orang penonton itu udah tahu lagunya. Jadi kayak basah becek gitu bang. Gitu. Cepet juga. Langsung ya. Bahaya nih gitu loh. Istilahnya kayak ternyata gini kita melahirkan anak kita diterima gitu. Jadi kan kalau dibilang orang tua zaman dulu ya, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Semakin banyak rezeki. Jadi kayak Rastakrina ini ya mencoba untuk melahirkan anak lah. Walaupun semua isinya laki-laki. Laki-laki sama laki-laki. Iya. Tetap punya anak. Tapi bisa berkembang biak. Berkembang biak. Oke. Secara sempurna dan lagi strike. Tapi emang beda ya perasaannya atau leganya atau kebanggaannya ketika kita manggung membawakan lagu kita sendiri itu memang beda ya. Apalagi ada peristiwa kayak padahal lagu ini belum rilis nih. Kok penonton udah pada denger ya. Itu kebanggaannya pasti berbeda ya rasanya. Beda. Atau aku mau tanya lagi selain panggung ke panggung, karena reggae itu bentuknya adalah culture gitu. Aku mau tanya, teman-teman
ada kepikiran nggak atau udah punya rencana nggak bikin satu peristiwa atau bikin satu gerakan yang di luar musik gitu? Gerakan sosial atau apapun lah gitu. Karena yang kupahami ya, reggae dia menubuh gitu. Artinya secara laku dia ya reggae gitu. Bukan cuma musik doang gitu. Atau teman-teman punya planning untuk kesana nggak? Sudah lagi proses juga kita ini. Apa itu? Boleh diceritain nggak atau eksklusif? Jadi ceritain aja. Kalau eksklusif WA aku aja kalau gitu. Kali enggak. Jadi kita ini lagi ada satu lagu kita namanya judulnya itu Mata, Mata. Mafia Tanah. Oke. Terus ini Mata. rencananya kemarin itu mau buat video klipnya yang sederhana aja sebenarnya. Oke. Cumannya berkembang. Ada ide dari kawan-kawan kayak yang di lingkup Rastakrina. Kenapa nggak sekalian memang kalau itu udah semi dokumenter, kenapa nggak sekalian didokumenterkan kayak gitu loh. Jadi memang kita langsung terjun ke situ ngomongin itu gitu loh. Ya. Langsung ketemu sama warga apa segala macam. Ya. Ya, artinya touchingnya memang lebih kerasa ya. Ya, Ya, betul. Itu menarik juga itu Mata ya. Apa tadi? Mafia Tanah. Mafia Tanah ya. Itu nggak dibikin ini juga sekalian, mafia proposal, enggak? Itu bahaya itu. Mafia Tanah kerasaannya dari mana itu? Ya itu keresahannya karena saya juga anak petani kan. Hidup dari tanah gitu loh. Sebelum aku kena, karena udah banyak kawan-kawan yang kena penggusuran tanah. Ya. Sebelum aku kena, aku pengen menyuarakan itu loh. Kita Rastakrina pengen menyuarakan bahwa itu gitulah. Agak ngomong kasar ya. Nanti ditit gitu. Kalau nggak kau sendiri ngomong tit nanti dipakai itu buat nutup suaramu coba. Oh, Gopal jawab Pal. Tit. Nah, ini ya yang dipakai ya. Tolong ya dipakai buat nutupin ini. Artinya lagu Mata kali ini kritiknya lebih ke yang mempunyai kebijakan ya. Iya. Lebih ke yang Sebenarnya untuk ngomongin semua, cuma nanti ini dokumenternya ini dilakukan di Wadas. di Wadas. Oke. Yang terdekat. Maksudnya dekat dari sini untuk ke lokasi lah, Kulon Progo kan. Ya, aku mau ngomong Kulon Progo. Sebenarnya sebelum ke Wadas pun kalau ngomongin terdekat, Kulon Progo pun sebenarnya sampai hari ini pun belum selesai ya. Belum selesai, masih bandara itu kata. Ya betul, ya betul. Ya artinya proses karyanya adalah observasi, Ya, datang terjun langsung ke lapangan, mencari data ke korban-korbannya gitu. Kayak skripsi. Anda kuliah? Enggak. Terus? Ikut-ikut aja. Yang kuliah ini ya? Ini kuliah. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Udah semester berapa sekarang? Semester 5 bang. Semester 5. Udah jualan apa sekarang? Jualan paket internet. Buka 1,5 giga counter. 9.000. Tolong ya dosennya. Ini dia semester 5 tapi kok jualan counter. Kok jualan counter? Paket internet. Apa jualan paket internet? Oke. Kayaknya kamu gak diajarkan untuk survive di ilmu pengetahuanmu ya. Sorry itu keresahanku ya, sorry. Oke, sasaran musik kalian udah kalian tentukan belum? Atau maksudku gini, segmen yang ingin kalian tembus gitu. Pasar yang ingin kalian tembus, targetnya yang ingin kalian tembus, kalian mapping kah atau memang ya udah ngalir aja, siapa yang senang ya udah denger gitu. Kalau nggak senang mah ya udah, atau memang kalian mapping kan di komunitas etnis ini di komunitas kelompok masyarakat ini kayaknya mereka bisa nih kita tembak nih dengan lagu-lagu kita, atau ya udah ngalir aja gitu. Lebih ke semua sih, enggak Lebih ke ngalir semua ya? juga. Semua juga kita coba. Ya artinya nggak ada bentuk pengotakan di Nggak situ ada, ya. nggak ada. Iya, kupikir cara kerja kayak gitu tuh lebih gampang ya. Artinya ketika kita mencari festival ataupun namanya submit gitu. Artinya kita ya udah submit aja, Iya, submit aja. Nggak perlu festival reggae juga kan untuk Nggak, kita mainkan. nggak. Toh kita pun nggak reggae banget. Kita Iya. pun kayak aku ya Rastakrina, kita pun. Terkadang bang, kalau dibilang tadi sasaran musik itu, kalau aku mikir ya pribadiku, Ya. Rastakrina ini sasarannya itu untuk orang-orang yang nggak suka reggae. Oke. Jadi setelah mereka denger reggae dari Rastakrina jadi suka. Oke, aku paham. Artinya ada upaya untuk mensosialisasikan reggae. Iya. Oke. Ternyata reggae itu asik. Asik gitu. juga ya, asik gitu. juga. Musik rakyat toh. Nah, ya mungkin juga di beberapa kelompok masyarakat punya stigma buruk tentang reggae ya. Iya. Ya
yang mungkin aku juga dulu pernah punya stigma itu gara-gara teman-teman yang sebenarnya ini beberapa oknum ya, aku nggak ngomongin ya. Jadi di tempatku, di daerahku itu teman-teman Vespa yang mereka reggae. Nah mereka agak sering berbuat ya kita tahu lah. Nah akhirnya stigmaku itu aku masih SD sih. Jadi kayak ngelihat abang-abangan itu kayak wah. Tapi setelah aku ke Jogja gitu kenal teman-teman reggae, kenal teman-teman rasa krina, kayaknya nggak separah itu deh. Kayaknya teman-teman di sini juga punya knowledge yang oke juga itu untuk membicarakan reggae ya. 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 Tapi mungkin yang dibilang Mas Edip itu ini mungkin karena memang mindset di dalam orang-orang yang suka reggae khususnya ataupun anak-anak Vespa yang suka jalan itu memang di dalam benaknya itu udah memang merdeka gitu loh, rebel. Iya, memang kalau begitu ada adanya kan. Jadi kalau ada sedikit pantikan gitu yang mereka nggak suka memang merontak gitu Langsung loh, aja gitu. Karena mentalnya memang dari Udah kayak reggae gitu, kan. gitu Ya, loh. ya betul. Aku bisa paham itu sih. Ya, aku juga mau bicara persoalan banyak teman-temanku yang main di bidang musik gitu, yang memilih hidupnya di jalur musik gitu. Ya. Teman-teman itu seakan mereka pasrah aja gitu. Ya udah bikin karya aja. Seakan mereka merasa bahwa ada orang yang akan menemukanku dengan karyaku gitu, tanpa aku berbuat apapun gitu. Aku di satu studio kecil gitu, berkarya, dan aku berharap orang-orang akan menemukanku gitu. Dan aku dibawa ke festival mana-mana. Sebenarnya kan dunia bekerjanya nggak seperti itu ya. Iya, iya. Kita harus tetap punya upaya untuk submit itu tadi apa segala macam. ya itu salah satu cara atau mungkin ada beberapa bentuk cara lain ya. Nah di industri hari ini aku juga nggak terlalu ngikutin industri musik hari ini ya gitu. Menurut teman-teman ada nggak kesempatan teman-teman untuk bisa menembus industri musik hari ini? Indonesia dulu deh khususnya. Ada sebenarnya. Ada. Ada. Dari kepercayaan diri teman-teman itu dari mana berangkatnya gitu? Karena kalau kepedeanku ngomong itu ya percaya aja karya yang dibuat sama Rasta Krini ini bisa diterima sama orang banyak. Jadi bisa diterima sama industri. Kalau industri kan kayak gitu. Iya. Kalau dia ibaratnya dangdut lah, kita ngomongin dangdut lah. Sekarang lagi banyak dangdut gitu yang didengerin sama orang main di mana-mana. Iya, Jadi betul. itu yang diambil. Kalau kita nggak lebih pusing ke itu sih sebenarnya. Cuman itu tadi submit aja. Ya. Nggak diterima nggak usah Ya, kayak gitu kan. tentu dengan strategi lain ya. Selain kalian percaya bahwa karya-karya kalian akan diterima oleh masyarakat luas gitu. Bagaimana musik populer hari ini diterima oleh masyarakat luas gitu. Tentu dengan strategi-strategi yang ya aku nggak tahu Punya strategi masing-masing lah. Ya pasti itu. Oke. Lalu pencapaian teman-teman Rasta Krina setelah ini akan bagaimana atau akan menjadi apa atau akan berubah menjadi Superman. atau kembali ke musik etnis Ya, atau pastinya melahirkan anak yang paling banyak lah kayak Bang Andre tadi. oke Pastilah. melahirkan anak yang paling banyak artinya akan terus berkarya Iya, betul. membuat artinya begini ya kalau boleh ku simpulkan artinya terserah persoalan industri mau melihat atau enggak, terserah persoalan masyarakat mau menerima apa enggak, yang penting Rasta Krina tetap berkarya aja. Berkarya, gitu. betul. Kesana ya. Ya kesana arahnya. Oke. Ini cukup menarik sih Rasta Krina. Aku tunggu single-single kalian yang terbaru ya. Ada Mata, ada apa tadi yang kolaborasi sama Oh itu Jables Krina. Jabres Krina, ada Cobra. Cobra. Yang semuanya akan jadi satu payung di album kalian ya? Enggak. Oh enggak? Ada- Salah briefing kita ini tadi berarti. Ada briefingnya gitu tadi. Kita Hah? ngeluarin EV dulu. EV dulu. Heeh, 5 ada lagu. Trilogi. Trilogi. Lagu Lawan, lagu Cobra, lagu Mata. Nah sisanya baru di album. Sisanya baru di album. Itu strategi juga ya. Strategi. Salah satu bentuk strategi kalian juga ya tentunya. Oke, aku penasaran banget mau dengar lagu-lagu kalian yang lain. Monggo. Kan belum dirilis. Tapi udah ada bang. Nggak monggo. Di kontrakan Atau udah aku ada kan denger bang? rekotan latihan Enggak. kalian deh. Enggak, karena kalau teman-teman yang nge-follow IG kita, wajib didengarinya itu. Lagu itu Karena- lagu itu udah ada di IG. Karena kita situ kan ngasih info kita pentas. Oh. Jadi teman-teman untuk sementara nonton di situ dulu lah. Oke.
Dan sialannya aku juga pernah main sama kalian. Iya. Plot twist ya ini. Oke. Ya kalau di lingkup kita atau di tongkrongan kita mungkin udah pada tahu lah ya lagu-lagu tahu. Rasa Krina pasti itu. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin juga bahkan belum tahu siapa Rasa Krina gitu, pasti pengen tahu gitu anak-anaknya Rasa Krina atau karya-karyanya Rasa Krina ini kayak seperti apa sih gitu sebenarnya. Oke. Semoga semua apa yang kalian harapkan itu berjalan dengan baik. Amin. Ya, dan kita tunggu anak-anak kalian yang baru ya. Oke. Oke, terima kasih Rasa Krina udah mau datang di History Podcast hari ini. Dan seperti biasa, Terima kasih. seperti biasa kita akan selalu kasih kenang-kenangan berupa lukisan di belakang ini. Boleh diambil satu, Gopal mungkin. Boleh bang. Ambil lukisannya, jangan gitarnya. Gitarnya Ini punya kayak orang. kenal aku ini senimannya ini. Oh iya, siapa? Warisman enggak ya? Kebetulan aku nggak tahu ya. siapa Warisman nggak ya? siapa senimannya ini? Yang mana ya bang? Warisman. Warisman. Terima kasih sekali buat Bang Warisman sudah mau mendonasikan Karyanya. karya-karyanya untuk dibagikan ke Bang Brema. Oh, pecah itu, enggak ada Pecah? kepalanya. Berkeping enggak? Keluarga tahu. Senang. Wih, senang Anda. Itu sudah dipilih. Ya, semoga Thank you. semoga harapan kami juga enggak, ini jangan dilihat bentuknya ya, atau jangan dilihat harganya ya. Tapi nilainya mungkin ada, coba diresapi nilainya. Coba Gopal. Coba Nilai berapa? Coba Gopal. Kira-kira apa itu Gopal? Gimana, Pal? Ini menggambarin tentang, wah kejam lah ini bang. Lah, Bahaya lah ini. Bahaya kali ini bang. Enggak bisa terucap lagi tuh. boleh diomongin. Saking bahayanya nggak terucap itu loh bang. Berarti kita lawan nggak? Kalau ini boleh. Boleh dilawan. Boleh. Bang Warisman, Anda Bang, mau bukan dilawan gitu bang, sama bang, Gopal? bukan gitu bang. Tukang konsep rumahnya begini. Ya. Artinya jangan dilihat nilai atau seberapa besar ya dia ya. Tapi yakinilah semua produk seni itu pasti punya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Seperti lagu-lagu Rasa Krina juga, aku yakin juga pasti punya nilai-nilai di dalamnya ya. Wajib. Oke, terima kasih Rasa Krina udah mau hadir sekali lagi. Terima kasih Thank you. kembali. Semoga kita bisa bekerja bersama lagi di proyek-proyek yang lain. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai. Amin. Thank you. Haleluya. Teman-teman History Podcast, kita bertemu di episode selanjutnya. Oke, sekarang kita punya closing statement dari Gopal. Oke. Oke bang. Serius nih ya. Aku di konsep terus bah. Konsep. Oke. Wanita mana yang menyakitimu hingga makan pun kau tak nafsu? Ido. Oke. Nice dream. Nah itu gak masuk, gak mampu.